Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Jangan sampai rumah Jokowi diamuk massa. Wah, ya janganlah. Kita ngeri juga ini. Ini tidak menunjukkan budaya Indonesia. Tapi kalau aparat penegak hukumnya tidak bisa berespon dengan cepat, ya bisa jadi ini yang terjadi. Gitu. Rumah Jokowi di Solo yang diamuk massa. Kita simak beritanya. Tuntutan untuk mengadili Presiden Jokowi terus mengalir dari masyarakat. Salah satunya dari mahasiswa di berbagai kota yang sepekan ini menggelar aksi bertemakan Indonesia Gelap. Mahasiswa-mahasiswa itulah yang menjadi lilin. Kan begitu harusnya. Menerangi kegelapan Indonesia. Bahkan teriakan serta poster mengenai Jokowi penipu dan tokoh terkorup juga terlihat dalam aksi tersebut. Aktivis senior Arief Poyuwono, ini mantan Waketum Gerindra kalau tidak salah ya, mengkhawatirkan kejadian tersebut bisa jadi situasi ini makin tak terkendali sehingga berdampak brutal yang menyasar kediaman Jokowi. Kampanye negatif tentang Jokowi seperti Jokowi penipu, pembohong, tokoh paling korup, adili Jokowi di masyarakat dan di medsos yang aku takuti lama-lama bisa jadi pembenaran terjadinya hukum rimba oleh masyarakat terhadap Jokowi dan keluarga. Tulis Arief dalam akun media X pribadinya kemarin, Minggu. Mantan Waketum Gerindra, betul ya. Ini pun mewanti-wanti agar aksi keos ke rumah Jokowi tidak terjadi. Jangan sampai rumah beliau diamuk massa di Solo. Jangan terjadi. Dengan catatan, aparat penegak hukum bertindak adil. Kalau kesini bisa gercep, ya kesini juga. Nah, sahabat, juga menarik terkait dengan adili Jokowi ini pendapat dari Tony Rashid. Jadi tampaknya perlu kita simak juga tulisan dari Tony Rashid ya. Emang bisa adili Jokowi? Gitu. Pengamat politik dan pemerhati bangsa. Ada-ada saja mau adili Jokowi. Sebagai gerakan moral boleh dan sah-sah saja. Bahkan harus. Oke, secara moral kita semua punya tanggung jawab untuk mendorong agar hukum itu tegak di negeri ini. Tegak di atas semua warga negara, tanpa kecuali. Tapi itu teorinya. Soal realisasinya, nanti dulu. Mau adili Jokowi lewat institusi apa? KPK. Anda tahu keadaan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. Terutama setelah pimpinan KPK dipilih oleh pansel yang dibentuk Jokowi jelang Wong Solo ini lengser. Apa hubungan antara pansel calon pimpinan KPK dengan tuntutan adili Jokowi? Pertanyaan bego kan. Lalu kalau tidak melibatkan KPK, mau adili Jokowi lewat jalur mana? Kejaksaan atau Polri? Jaksa Agung dan Kapolri ini dipilih saat Jokowi masih berkuasa. Kenapa nggak diresapel? Ya tanyain presidennya dong, kok tanya saya? Ingat kasus Gibran, putra sulung Jokowi yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK. Apakah sampai saat ini ada responnya? Nggak ada. Harapan rakyat, semoga laporan itu dibaca. Dibaca itu artinya ya sekedar dibaca. Nggak usahlah sampai ke Gibran, anak presiden 2 periode. Full 10 tahun berkuasa. Lah, kasus semacam yang di Tangerang itu juga siapa yang dijadikan tersangka? Kepala desa? Ya hanya kepala desa. Pertanyaannya, emang kepala desa bisa bekerja sendirian? Kasusnya jelas, yaitu terbitnya SHM dan HGB. Dan tentu kita tahu bagaimana hukum di Indonesia sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Ya seperti itu. Suka atau tidak suka, selalu para pion yang dikorbankan. Sementara oligarki aman.
Dalam keadaan seperti ini, di mana logika Anda menuntut adili Jokowi? Anda berharap tuntutan adili Jokowi akan mendapatkan respon dari institusi hukum? Cukup Kaisang, putra bungsu Jokowi, yang merespon. Kaisang tampil di depan publik dengan mengenakan kaos bertuliskan adili Jokowi. Foto itu viral. Kalau foto itu benar dan bukan hasil editan, ini tantangan luar biasa dan sangat dahsyat. Terus Anda bisa berbuat apa? Anda jangan salah paham dengan kalimat-kalimat di tulisan ini. Jangan menafsirkan bahwa tulisan ini adalah bentuk ketidaksetujuan untuk adili Jokowi. Tidak. Sama sekali tidak. Semua rakyat Indonesia pasti setuju. Hukum harus ditegakkan. Sekali lagi, harus ditegakkan. Tapi ditegakkan kepada siapa? Dalam setiap kasus yang menimpa seorang penguasa, selalu ada tembok yang terlalu kokoh, nggak mudah dirobohkan. Apalagi hanya dengan demo 100 orang atau kritikan di media sosial. Kok pesimis? Tidak. Ini semata mengungkapkan hasil survei di lapangan. Basisnya data historis. Data historis adalah data yang objektif, bukan data harapan. Lalu, bagaimana caranya agar tuntutan Jokowi bisa direalisasikan? Kok tanya saya? Kata Tony Rosid, Jakarta 24 Februari. Jadi ini tulisan yang masih hangat ya. Tulisan hari ini. Maka tentu ini menarik juga untuk kita simak sebagai sebuah pembelajaran politik untuk kita. Jadi terhadap tulisan Tony Rosid ini dikaitkan dengan tuduhan bahwa tuntutan adili Jokowi semakin menggeliat di mana-mana. Saya kira bisa kita lihat dalam berbagai perspektif ya. Konteks politik dan kekuasaan. Kritik terhadap KPK ini menyoroti lemahnya KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. Tony Rosid menyoroti itu dan dilihat dari seleksi pimpinan KPK yang dianggap juga tidak independen. Hal ini sejalan dengan tuduhan yang di awal tadi bahwa ini KPK ini tumpul dan hanya pandai bersilat lidah. Kedua narasi itu mengindikasikan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga anti korupsi ini, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan penguasa atau keluarga penguasa. Dan Tony Rosid saya kira menegaskan bahwa KPK, Kejaksaan, Kepolisian juga tak mungkin mengadili Jokowi atau keluarganya, karena lembaga-lembaga ini memang dipengaruhi oleh kekuasaannya Jokowi. Ini memperkuat narasi bahwa KPK tidak independen dan syarat dengan kepentingan politik. Ini data historis. Kata Tony Rosid tadi bilangnya begitu ya. Kalau data historis maka ini adalah disebut data objektif, bukan data harapan. Nah, kaitan dengan Gibran misalkan yang tidak ditindaklanjuti laporannya secara serius oleh KPK memperkuat bahwa KPK dan institusi hukum lainnya tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan kekuasaan. Hanya pion saja yang bisa ditersangkakan, yang menjadi tumbal. Begitu ya. Maka tuntutan moral versi Tony Rosid ini yang mengakui bahwa tuntutan adili Jokowi adalah gerakan moral itu sah dan perlu karena hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi dia pesimis dengan realisasinya karena hambatan struktural dan politik kita hari ini. Nah, pesimisme ini didasarkan pada data historis tadi yang Tony Rosid mengatakan bahwa ini datanya sejarah yang bicara, track record yang bicara, rekam jejak yang bicara, bukan harapan. Sehingga menjadi data yang objektif, bukan sekedar data harapan. Maka munculnya kaos adili Jokowi yang itu juga dikenakan oleh Kaisang, tapi tentu banyak dipertanyakan ini dianggap sebagai editan. Mungkin saja ya. Tapi ini adalah bentuk keironian, bahkan tantangan terhadap tuntutan rakyat kepada KPK dan penegak hukum lainnya. Viralnya foto Kaisang menunjukkan bahwa isu ini memiliki daya tarik media yang besar, tapi juga menggarisbawahi betapa sulitnya tuntutan ini direalisasikan dalam prakteknya. Maka kedua narasi yang disampaikan tadi, tuduhan terhadap KPK dan pesimismenya Tony Rosid, ini memang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan anti korupsi.
Jika merasa masyarakat menganggap bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, jangan-jangan itu benar adanya. Sementara penguasa kebal hukum. Ini yang memicu krisis legitimasi. Maka reformasi hukum mendesak untuk dilakukan. Tanpa reformasi, tuntutan seperti adili Jokowi akan tetap hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Dan kita lihat pendapat dari kedua tokoh barusan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memang sering dipolitisasi. KPK dan institusi hukum lainnya dianggap sebagai alat kekuasaan, bukan penegak kekuasaan. Maka digarisbawahilah di sini pentingnya gerakan moral, bukan sekedar untuk menekankan bahwa ini harus didukung, tapi juga tekanan ini harus dimasifkan dengan termasuk advokasi politik. Maka kita bisa berharap kemudian KPK dan institusi lainnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Maka tuduhan KPK tumpul dan hanya pandai bersilat lidah sejalan memang dengan pesimismenya Tony Rosid tentang kemungkinan mengadili Jokowi atau keluarganya. Keduanya mengindikasikan sistem hukum yang lemah, tidak independen, dan syarat dengan kepentingan politik. Maka ujungnya nih, reformasi struktural dalam sistem hukum dan anti korupsi harus segera dilakukan. Ganti orang-orangnya Jokowi. Tekanan politik dari masyarakat sipil dan media untuk terus memastikan akuntabilitas harus terus dimasifkan. Dan terakhir, saya kira edukasi publik tentang pentingnya independensi lembaga hukum. Tanpa perubahan mendasar, tuntutan seperti adili Jokowi hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Dan kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan akan terus terkikis.